Kebanyakan orang hari-hari ini makin stres karena ngerasa dunia semakin sulit. Semua fokus sama diri sendiri, nggak lagi peduli sama orang lain, dan merasanya semua harus survival mode on. Roma 12 menuliskan, take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life and place it before God as an offering. Dari awal nggak pernah ada dua dunia, dunia spiritual dan dunia duniawi. Keduanya harusnya jalan bareng, Tuhan ada di sana. Memang ironisnya, semakin sedikit orang yang percaya bahwa Tuhan itu masih relevan, masih ada yang namanya pengharapan dan kasih. Karena di sisi yang lain, semakin banyak orang yang menyebut dirinya orang percaya, justru kehilangan rasa dan warna. Mereka nggak lagi jadi pengaruh dan dampak buat dunia ini. Sehingga orang nggak bisa melihat contoh. Tuhan mengasihi kita, makanya kita bisa mengasihi Dia. Kita harusnya menjadi influencers. Memperlihatkan kasih itu apa, memperlihatkan perubahan itu apa, sehingga orang lain bisa melihat dan kemudian berubah. Disinilah Transformation Church terpanggil. Endgame-nya to be transformed into God's image and empowered to transform the world. Lewat apa? Vehicle-nya, misinya. Empowering a generation of transformers to be the influence and impact for the world. Kita bersedia mau untuk diubahkan dan berubah menjadi transformers yang akhirnya menolong orang lain untuk juga bisa berubah. Disitulah dunia akhirnya akan melihat bahwa ada pengharapan dan Tuhan itu masih relevan lewat kesaksian hidup kita, lewat generasi transformer ini. Then the world will become a better place seperti yang Tuhan rindukan. So join us, join the movement, and be part of a generation of transformers in Transformation Church. Halo Transformers, welcome to Transformation Church. Kami bersuka cita dapat menjumpai Anda di online Sunday Service hari ini. Doa kami, Anda sekeluarga senantiasa hidup dalam damai sejahtera, sehat, dan terus bertumbuh dalam pengenalan kita yang benar akan Tuhan. Kita semua tentunya antusias untuk terus diperlengkapi dalam menjalani tahun Victorious Faith ini. Minggu ini kita masih akan tetap belajar dengan tema yang baru, yaitu Keep the Faith. Bagaimana kita memelihara iman kita untuk tetap kuat sekalipun di tengah-tengah tantangan dan pergumulan hidup. Saya percaya kita semua antusias untuk belajar dan mengalami firman Tuhan dari tema yang baru ini. Dan sekarang mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama serta menerima kebenaran firman Tuhan. Shalom Transformers, kita percaya bahwa di dalam Tuhan gak ada yang mustahil, amin. Karena itu kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau nyatakan bahwa kita percaya sama Tuhan. You give me strength. Say nothing is impossible. Through you, blind eyes are open and strongholds are broken. I am living by faith. Say, nothing is impossible.
it's you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible through you. I can do anything, I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open and strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. We believe in you, Jesus. Kami percaya sepenuhnya sama Engkau. Kami percaya bahwa janji-Mu ya dan amin. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada satupun Tuhan yang bisa membatalkan janji-Mu, kekuatan-Mu, rencana-Mu, kehendak-Mu. Karena itu kami mau bersyukur. Kami mau menyatakan, kami mau menyaksikan bahwa sungguh Tuhan janji-Mu yang begitu besar kami bisa pegang, bahwa Engkau Tuhan yang kami bisa pegang. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku.
Ya, ku berserah, ku berserah, ku serahkan, ku serahkan, ku serahkan pikiranku. Oh, kami serahkan pikiran kami serahkan kepercayaan kami pada kebenaran-Mu, pada firman-Mu. Kami serahkan keyakinan kami, oh hanya pada tangan-Mu, hanya pada kasih-Mu, hanya pada kasih-Mu buat kami, hanya pada kebenaran-Mu. We surrender everything, we surrender everything, we wanna believe in You. Ketika kami sulit untuk percaya, Tuhan, kami tetap mau datang sama Engkau dan kami mau katakan kami mau percaya. Karena kami tahu Tuhan, hanya kebenaran-Mu yang akan membebaskan kami, yang akan memerdekakan kami. Hanya Engkau Tuhan yang bisa melihat apa yang kami tidak bisa lihat. So we surrender everything. Kami menyerahkan semuanya supaya kuasa-Mu yang bekerja dalam hidup kami. Thank you Jesus. Di dalam nama Yesus. Halo Transformers, senang bisa kembali menjumpai Anda di online Sunday Service hari ini. Kita sudah masuk di bulan yang ke-8 di bulan Agustus di tahun 2023 ini. Tidak terasa kita sudah menghabiskan 7 bulan pertama di tahun yang kita dapatkan sebagai tahun iman yang berkemenangan. Tentunya saya percaya dalam kehidupan Anda pasti ada kesaksian, mungkin juga ada kisah tentang pergumulan dan perjuangan yang sampai hari ini masih harus dihadapi dan dijalani. Itu sebabnya di semester yang kedua ini, ya, dimulai di bulan Agustus ini, adalah penting buat kita semua untuk keeping our faith, untuk menjaga dan mempertahankan dan memelihara iman kita. Dan itulah yang menjadi tema sepanjang bulan Agustus ini, keep the faith. Nah, doa saya tentunya supaya kita semua menjalani tahun ini di tengah-tengah tantangan dan situasi yang mungkin juga tidak kita harapkan atau menantang, kita boleh tetap kuat di dalam Tuhan, kita mendapatkan pengharapan, kita mendapatkan kekuatan ketika kita tahu bahwa kita hidup di dalam Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Karena pada akhirnya iman adalah dasar dari hubungan yang kita miliki dengan Tuhan. Ya, iman kita membuat kita percaya kepada Dia dan itu yang menyenangkan hatinya. Kita percaya akan janjinya juga. Dan dalam tantangan yang kita hadapi, ini juga merupakan sebuah ujian atau sebuah tes bagi iman kita. Itu sebabnya kalau kita berhasil bertahan bahkan melewati ujian iman ini, maka saya percaya kita semua akan bertumbuh di dalam kerohanian kita dan tentunya bertumbuh sebagai satu pribadi secara holistik dan akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, di minggu yang pertama ini kita akan belajar untuk sama-sama bagaimana kita berakar kuat di dalam pengharapan kita di dalam Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 6-7 berkata, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika, garis bawahi seketika, artinya sangat sebentar, harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya.
Dalam terjemahan ESV, English Standard Version, ada satu kata yang menurut saya sangat penting dan ini memberikan sebuah kekuatan dan encouragement, saya percaya buat kita semua. Dikatakan begini, "In this you rejoice, though now for a little while, if necessary, you have been grieved by various trials." Dalam hal ini kamu bersukacita sekalipun untuk sementara waktu bila diperlukan. Ya, artinya tes atau ujian iman yang kita hadapi memang perlu. It may not be nice, but it is necessary. Supaya apa katanya? Tested genuineness of your faith more precious than gold that perishes, though it is tested by fire. Artinya apa? Untuk menguji kemurnian iman kita yang dikatakan jauh lebih berharga daripada emas yang bisa hancur atau bisa hilang pada akhirnya ketika dia diuji oleh api. May be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Sehingga akan ditemukan kita ini tetap memuji dan memuliakan oleh karena pewahyuan yang datang daripada Yesus Kristus. Dan ratapan 3 ayat 22-23 merupakan sebuah pengingat buat kita semua dalam tema Keep the Faith sepanjang bulan ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Amin. Nah, mari kita mau mulai di minggu yang pertama ini kita akan belajar dan menggali dan kemudian merenungkan firman Tuhan sehingga kemudian kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami sudah melewati 7 bulan sepanjang tahun ini dan kami percaya penyertaan Tuhan akan senantiasa ada dalam kehidupan kami bahkan sepanjang tahun ini. Tahun ini nggak akan jadi tahun yang biasa, tapi seperti tema yang kami dapatkan, ini akan menjadi tahun di mana kami mengalami iman yang berkemenangan. Tentunya kami tahu untuk memiliki dan mengalami iman yang berkemenangan, pasti ada tantangan, pasti ada ujian, bahkan mungkin peperangan yang harus kami hadapi secara rohani. Oleh karena itu, kami berdoa supaya dimanapun anak-anakmu berada hari ini, kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan ini menjadi sebuah encouragement, sebuah pengingat, sebuah kekuatan buat kami tahu bahwa ketika kami berjalan bersama Tuhan, kami tahu rahmat Tuhan, anugerah Tuhan selalu baru setiap pagi menyertai setiap kami dan kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Terima kasih Tuhan, hari kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu dan biarlah waktu yang singkat ke depan ini ketika kami menerima kebenaran firman-Mu, hati kami terbuka, Roh Kudus mengajar dan mengurapi setiap kami sehingga kami menjadi orang yang akan menerima firman dengan sukacita dan kemudian dengan taat dan setia akan melakukannya di dalam nama Yesus. Dan biar saya yang percaya dan kita siap mendengar firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Nah, minggu yang pertama ini kita akan belajar dalam sebuah bagian dari Keep the Faith ini yang saya beri judul Anchored in Hope. Berakar atau berdasarkan atau terpatok gitu ya, seperti jangkar yang kokoh di dalam pengharapan. Dengan kata lain, kita bicara soal keeping the faith amidst uncertainty. Tetap memelihara iman kita di tengah-tengah ketidakpastian. Nah, ini adalah saya percaya satu kata yang termasuk yang paling tidak disukai oleh banyak orang. Karena ketidakpastian memberikan kita kekhawatiran dan ketakutan sebab ini sesuatu yang tidak kita pahami dan tidak kita ketahui. Tetapi kita hidup di tengah-tengah dunia yang memang penuh dengan perubahan. Bahkan ada sebuah statement menyatakan semua hal pasti berubah. Yang tidak berubah cuma satu, yaitu perubahan itu sendiri. Dengan kata lain, perubahan itu sesuatu yang pasti. Belum lagi kita akan mengalami tantangan yang tidak kita sangka-sangka yang terjadi dalam perjalanan kita. Dan ketidakpastian itu sendiri. Sehingga kita ketika menjalani hidup ini seringkali kita akan menjadi cemas, khawatir, dan bahkan mungkin kita kewalahan karena situasi yang kita hadapi seolah-olah menjadi begitu berat dan iman kita diuji. Nah, sebagai pengikut Kristus kita tahu bahwa jangkar jiwa kita yang menjadi sauh kata firman Tuhan dari jiwa kita itu adalah pengharapan yang kita miliki di dalam Juru Selamat kita yaitu Tuhan Yesus.
Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama bagaimana kita bisa menjaga dan memelihara iman kita sekalipun bahkan di tengah-tengah badai atau tantangan kehidupan ini. Nah, bagian pertama yang saya ingin kita semua belajar adalah kita perlu memahami understanding the nature of uncertainty itself. Bagaimana ketidakpastian itu adalah sesuatu yang memang tidak bisa dihindarkan. Yakobus 4 ayat 14 dalam terjemahan English Standard Version mengatakan begini, "Yet you do not know what tomorrow will bring." Kamu tidak tahu besok akan seperti apa. What is your life? For you are a mist that appears for a little time and then vanish. Apakah hidupmu itu seperti embun atau uap yang hanya muncul untuk waktu yang sangat singkat dan kemudian hilang. Dalam terjemahan Indonesia dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kalau kita berpikir ya, hidup kita itu seperti itu. Anda tahu ya, kayak uap itu kayak kita tuh lagi manasin air gitu ya. Kalau ada zaman dulu tuh pakai ketel yang pemanas air, atau bahkan kalau kita bikin kopi kemudian panas, kita bisa lihat ada uapnya. Tapi dalam waktu singkat saja, kemudian kopi itu dingin, uap itu hilang. Hidup kita tuh diibaratkan seperti itu oleh firman Tuhan. Dan ketidakpastian itu sama seperti sailing in uncharted waters, atau berlayar atau menaiki sebuah kapal berpetualang gitu ya, ke tempat-tempat yang tidak diketahui, ya, yang unknown gitu. Di mana di sana tentunya ada banyak sekali ketidakpastian karena kita bahkan tidak menemukan secara jelas destinasi atau tempat-tempat yang bisa kita kunjungi dalam perjalanannya. Ya, sama seperti beberapa waktu yang lalu ada film judulnya The Uncharted yang diinspirasi dari sebuah game, menceritakan bagaimana ketika seseorang petualang gitu ya bersama partnernya kemudian ke tempat yang tidak mereka pahami sehingga mereka menemukan banyak bahaya, banyak tantangan, ada musuh dan lain sebagainya. Dan demikianlah ketidakpastian itu seperti gambarnya, ilustrasi seperti itu. Ketika kita berlayar di satu tempat yang tidak familiar, di mana kita seringkali nggak melihat ada bagian-bagian yang kita kenali. Dan demikianlah hidup kita ini. Ketidakpastian hidup itu tidak bisa dihindarkan. Life's uncertainties are inevitable. Saya kalau ingat kata inevitable ini jadi ingat Thanos. Karena ini kata yang seringkali dia suka katakan gitu ya. Waktu dia menjentikan jari terakhir itu dia bilang, I'm inevitable. Aku ini tak terhindarkan. Yang kemudian dibalas oleh Tony Stark, I am Iron Man. Sebuah scene yang sangat ikonik. Dan kata inevitable adalah sebuah gambaran bahwa ini tidak bisa dihindarkan. Mau tidak mau harus terjadi. Dan itulah ketidakpastian. Itu bagian dari pengalaman hidup kita sebagai manusia. Dan kita boleh berencana dan mempersiapkan segala sesuatu. Tetapi tidak ada satupun dari kita yang bisa mengontrol, memastikan hasilnya pasti akan seperti ini dan itu. Selalu akan ada intervensi, ada distorsi dan lain sebagainya. Sehingga hasil itu bisa berubah. Dan yang kedua, kita juga perlu memahami our limited perspective. Firman Tuhan dalam Mazmur 55 ayat 8-9 mengingatkan kita, sebab rancanganku kata Tuhan bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Kita diingatkan bahwa jalan-jalan Tuhan itu jauh lebih tinggi daripada jalan-jalan kita, pikiran kita. Jauh di bawah atau pikiran Tuhan itu melebihi dari apa yang kita bisa pahami. Kita tuh nggak bisa paham tentang bagaimana cara Tuhan berpikir karena dia berdaulat. Dia mengerti jauh lebih daripada apa yang bisa kita lihat. Sehingga waktu kita menerima bahwa pemahaman kita ini terbatas, maka kita kemudian bisa belajar untuk percaya kepada Dia yang tidak terbatas. Sekali lagi, karena kita menerima dan tahu bahwa kita ini terbatas, pengertian kita ini terbatas, makanya kita bisa bersandar, bergantung kepada Dia yang tentunya tidak terbatas. Dan Dia yang tidak terbatas itu akan memberikan kepada kita guidance atau tuntunan untuk menjalani hidup ini. Nah, bagian yang kedua, kita belajar tentang
yang saya sebut dengan the anchor of hope. Yaitu apa? God's promises. Janji Tuhan adalah jangkar atau sauk kehidupan kita. Roma 15 ayat 13 menyatakan begini, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kalau satu kapal itu yang sekalipun begitu besar, ketika dia berlabuh ya di dermaga, dia akan melempar sauk atau jangkar yang kemudian diikatkan. Entahkah itu dalam sebuah tiang yang kokoh atau zaman dulu itu di sebuah batu yang kuat. Tujuannya apa? Supaya kapal ini tidak akan terombang-ambing dan terhanyut. Dan demikianlah iman dan pengharapan kita dalam janji Tuhan itu yang akan membuat kita ini kokoh. Bahkan ketika kapal ada di tengah-tengah lautan, mereka suka kadang-kadang melabuhkan jangkar supaya mereka apa? Tidak mudah hanyut oleh karena ombak. Nah, demikianlah janji Tuhan itu menolong kita. Nah, kalau tadi kita belajar melihat bahwa ketidakpastian itu sesuatu yang tidak bisa dihindarkan, maka yang kedua ini saya mau mengajak kita untuk memahami the unchanging nature of God's promises. Artinya apa? Janji Tuhan itu tidak bisa diubahkan. Ya. 2 Korintus 1 ayat 20 ini sering kita katakan, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itu sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Itu yang sering kali kita katakan janji Tuhan itu, firman Tuhan itu ya dan amin dalam hidup kita. Sesuatu yang pasti dan benar adanya, bukan sesuatu yang dengan mudah berubah-ubah atau mudah diingkari. Ya, ini yang memberikan kepada kita sebuah keyakinan bahwa sekalipun sekitar kita, dunia ini penuh ketidakpastian, tapi ada satu hal yang pasti, yaitu firman Tuhan dan janji Tuhan itu tetap adanya dan tidak akan pernah berubah. Dan inilah yang poin yang berikutnya, yaitu inilah pengharapan yang mengatasi atau melebihi dari situasi circumstances. Kalau kita belajar dalam kekristenan, pengharapan yang kita miliki dalam Tuhan itu bukan hanya sebuah pengharapan yang seolah-olah hanya I wish gitu ya. Sebuah harapan yang cuma terbatas atau kalau boleh terjadi ya oke, kalau enggak ya sudahlah, namanya juga orang berharap. No, bukan soal itu. Tetapi kita punya pengharapan di dalam iman kita kepada Tuhan. Karena kita tahu kita begitu percaya dan memang benar adanya bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Ia tidak berubah-ubah, Dia tetap sama dulu, sekarang, sampai selamanya. Itu yang dikatakan Ibrani ayat 13 sampai 8. Maksud saya pasal 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dan oleh karena itu pengharapan kita yang kita letakkan kepada Dia yang tidak pernah berubah adalah aman, dan kita boleh boleh teguh dan tidak mudah goyah. Dan bagian yang ketiga adalah strengthening our faith in uncertain times. Bagaimana kita memperkuat iman kita dalam momen-momen, dalam season musim kehidupan kita yang tidak pasti. Mazmur 62 ayat 6 dan 9 mengingatkan kita, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Hanya pada Allah saja. Artinya apa? Ketenangan yang sejati sesungguhnya hanya kita dapatkan dan kita miliki kalau kita ada bersama dengan Tuhan. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku. Tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Kita tahu bahwa ketenangan kita sejati hanya kita temukan dalam Tuhan. Dan yang kedua, kita bisa percaya kepada dalam setiap waktu dan dalam segala keadaan. Karena kita tahu Dialah tempat perlindungan kita. Hidup kita sebagai orang percaya itu seperti pohon oak. Pohon oak ini kalau Anda lihat, ini pohon yang begitu besar, ya, dan bisa berusia ratusan tahun, bahkan kayu-kayunya itu bisa digunakan untuk dipakai untuk bangunan atau furniture ketika usianya sudah ratusan tahun. Dan pohon ini
punya akar yang kokoh, yang dalam, dan yang bisa bertahan bahkan di tengah musim yang berubah-ubah, termasuk dalam musim dingin. Dia adalah pohon yang bisa bertahan secara panjang secara waktu. Bayangkan kalau ratusan tahun berarti ada musim yang berganti dari musim dingin, musim kering, musim gugur, musim panas, dan berbagai musim ini. Maksud saya pohon ini punya sebuah mekanisme yang bisa menyesuaikan diri dan bertahan, agile, untuk di kala musim panas dia bisa menyimpan energi yang dari sinar matahari. Tapi ketika dia juga kemudian ada musim dingin, dia bisa mengubah dan adjust lagi. Anda bisa melihat, ada gambar yang nanti Anda bisa lihat di dalam video ini. Pohon oak yang Anda lihat ini kelihatan begitu luar biasa. Batangnya, dahan-dahannya begitu kokoh. Dan bahkan dari pohon ini ada begitu banyak binatang, ada begitu banyak makhluk hidup yang bisa hidupnya terpelihara oleh karena apa yang mereka sediakan sebagai nutrisi gitu. Dan inilah gambaran Anda dan saya. Saya berdoa ketika Anda melihat gambar pohon oak ini boleh memberikan sebuah inspirasi buat kita bahwa Tuhan memberikan kita sebuah akar yang kuat, yaitu iman kita kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Dan inilah yang akan membuat kita bisa kokoh seperti pohon oak ini. Melewati berbagai musim, melewati berbagai tantangan, kita tetap kokoh berdiri. Bahkan dalam melewati tantangan ini kita bukan hanya bertumbuh dan menjadi kuat, tapi oleh karena kehadiran kita ada banyak orang yang boleh mendapatkan berkat, boleh dikuatkan, boleh mendapatkan nutrisi yang tadi saya sampaikan seperti pohon oak ini. Dan di sini penting buat kita untuk membangun ada dua hal yang saya percaya kalau kita praktekkan dan aplikasikan ini, kita akan boleh punya kekuatan iman yang semakin hari semakin kuat. Yang pertama adalah deepening our relationship with God. Memperkuat, memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Penting sekali buat kita sebagai orang percaya, termasuk kalau kita sudah kenal Tuhan begitu lama, untuk kita punya waktu untuk berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan ini membangun keintiman kita dengan Dia, lewat penyembahan, lewat doa. Dan ini bukan soal seberapa bagus, seberapa panjang, seberapa merdu, tapi bicara tentang sebuah relasi pribadi. Bagaimanapun kita akan kita akan memiliki hubungan yang kuat dan intim dengan siapa kita menghabiskan waktu. Dan ini akan menjadi dasar yang kokoh ketika kita berharap kepada Tuhan. Sebab kehadiran Tuhan dalam hidup kita, itulah yang menjadi kekuatan. Yesaya 41 ayat 10 mengingatkan kita, janganlah takut, kata Tuhan, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saya berdoa ayat ini boleh menjadi sebuah benih yang menguatkan. Kalau Anda hari ini sedang takut, sedang bimbang, dengar, aku menyertai engkau, kata Tuhan. Aku ini Allahmu. Dan kalau Dia di pihak kita, siapa lawan kita? Dan yang kedua yang kita perlu bangun adalah cultivating a heart of gratitude. Bagaimana kita membangun sebuah kebiasaan, sebuah sikap hati yang bersyukur kepada Tuhan. Sebab hati yang bersyukur akan mengarahkan fokus kita dari ketidakpastian kepada kesetiaan Tuhan. A grateful heart redirects our focus from uncertainties to God's faithfulness. Itu namanya sebuah transisi atau shifting. Kemana kita memfokuskan perhatian dan hati dan pikiran kita, disitulah apa yang kita lihat, apa yang kita fokuskan ini yang menjadi faktor yang mempengaruhi terbesar. Jadi kalau kita arahkan kepada Tuhan, kasih setia Tuhan, makanya penting buat kita itu mengingat dan merenungkan hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Kalau kita menoleh ke belakang tahun-tahun hidup kita, bukankah kita akan menemukan ada pertolongan, penyertaan, ada karya Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita, entahkah secara spiritual ataupun lewat tangan orang lain atau kejadian-kejadian kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah berhenti menyertai dan menolong kita. Dan itulah yang akan menolong kita untuk bisa punya hati yang penuh dengan ucapan syukur. Dan kalau Dia yang sudah menolong kita dan menyertai kita sampai hari ini, dan kita mengingat dan merenungkannya, itu yang menjadi kekuatan untuk kita tahu bahwa ke depan, masa depan kita sungguh ada dan aman di dalam Tuhan.
Filipi 4 ayat 6-7 mengingatkan kita, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kenapa? Waktu kita berdoa dan memohon kepada Tuhan penting untuk punya hati yang penuh dengan ucapan syukur. Sebab Tuhan berjanji begini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sebab waktu kita datang kepada Tuhan, bahkan dalam kesedihan, ketakutan, kekhawatiran, dalam permohonan doa kita, waktu kita mengucap syukur, kita sebenarnya sedang berkata, Tuhan, aku tahu Engkau yang sudah melakukan begitu banyak hal yang luar biasa dalam hidupku, dan aku tahu Engkau tidak berubah. Seperti tadi saya katakan, sekarang, hari ini, besok, dan selama-lamanya, Engkau yang akan terus berjalan dan menyertai aku ke depan. Dan itu yang akan menjadikan kita kekuatan. Mazmur 119 and 114 mengingatkan kita sebuah pedoman yang menjadi pegangan hidup kita. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu. Dalam bahasa Inggris dituliskan, You are my hiding place and my shield. I hope in your word. You are my hiding place and my shield. Tempat persembunyian dan perisai kita. Aku berharap kepada firman-Mu. Sebab hanya di dalam Dialah kita merasa aman dan kita akan mendapatkan keamanan yang sejati. Amin. Mari kita kembali mengingat bahwa pengharapan kita itu kita dasarkan menjadi jangkar, yaitu ketika kita memegang teguh apa yang menjadi janji Tuhan yang tidak pernah berubah. Dalam momen-momen yang penuh ketidakpastian, tantangan yang kita hadapi hari ini merupakan waktu yang terbaik buat kita benar-benar memperkuat keintiman kita, hubungan kita dengan Tuhan lewat doa dan lewat perenungan firman Tuhan. Biarlah kita boleh terus membangun sebuah sikap hati yang penuh dengan ucapan syukur, mengalihkan fokus kita dari ketidakpastian dan tantangan dalam hidup kita kepada Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah berubah. Dan kita percaya waktu kita anchor in hope, kita berpegang, berakar dalam pengharapan kita kepada Tuhan, maka kita akan bukan hanya bisa melewati, tapi menghadapi setiap tantangan dalam hidup kita ini dengan keberanian dan keyakinan, sebab kita tahu Tuhan menyertai kita. Hari ini kami membawa hidup setiap kami, Tuhan, anak-anak-Mu, hari dimanapun mereka berada, ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Roh Kudus, Engkau setia, Engkau nyata, dan Engkau yang akan berbicara, menguatkan, meneguhkan, dan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Hari ini dimanapun Anda berada, saudara, kalau ada di antara Engkau yang menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan, menghadapi ketidakpastian dalam hidupmu, dan kau mulai goyah, hari ini tahu dan percayalah, sama seperti sebuah kapal di tengah-tengah laut yang mungkin penuh ombak dan ketidakpastian. Ada jangkar yang bisa engkau labuhkan, yaitu iman dan pengharapanmu kepada Tuhan. Dan biarlah kita menjadi orang-orang yang anchor in hope, anchor in God's promises, anchor in God's word. Kita berdasarkan, berakar kuat kepada pengharapan kita dalam Tuhan, kepada firman dan kepada janjinya yang tidak pernah berubah, ya dan amin dalam hidup kita. Dan hari ini biarlah ketika kita datang kepada Tuhan dengan semua jeritan hati, ungkapan hati, kegelisahan kita, bahkan ketakutan, kekhawatiran kita, mari hari ini kita juga membawa doa dan permohonan kita ini dengan ucapan syukur. Nah, kita percaya saat ini juga damai sejahtera yang melampaui segala akal, melingkupi, melimpah dalam hati setiap kita, memberikan kita ketenangan dan keamanan yang sejati. Bukan karena keadaan berubah, tapi karena kita tahu Tuhan yang tidak pernah berubah, Tuhan yang setia, itu menyertai setiap kita. Dan biarlah damai sejahtera ini hari menguasai setiap kami, dimanapun kami berada, di dalam nama Yesus. Makasih Tuhan. Dan buat Anda yang hari ini engkau mungkin berkata, tapi bagaimana saya bisa mendapatkan apa yang baru saja Anda sampaikan? Kalau saya tidak pernah mengenal siapa itu Yesus dan belum punya sebuah hubungan. Hari ini saya ingin memberikan sebuah opportunity, kesempatan buat Anda untuk menyerahkan hidupmu dan percaya kepada Tuhan. Sederhana. Firman Tuhan katakan, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia mengasihi dunia, Dia mengasihi kita semua, Dia mengasihi setiap manusia.
tetapi ada kerelaan, ada keputusan pribadi yang setiap kita harus lakukan, yaitu kita memilih untuk percaya kepada Tuhan. Dan iman kita ini yang akan membuat kita boleh memiliki dan menikmati semua janji Tuhan yang sudah Dia siapkan buat kita. Kalau Anda orangnya, hari ini mari ikuti saya berdoa. Katakan dari hatimu dan ucapkan dengan mulutmu dimanapun kau berada hari ini. Tuhan Yesus, aku menyadari aku membutuhkan Tuhan. Aku tidak bisa mengandalkan dunia yang penuh dengan perubahan. Tapi aku percaya Engkau Tuhan yang setia. Aku percaya Yesus yang sudah mati dan bangkit adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dosaku sudah diampuni, hidupku sudah ditebus. Mulai hari ini, aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Dan aku percaya pengharapan yang aku punya dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Di dalam nama Yesus, amin. Mulai hari ini, saudara dikasih Tuhan, jangan takut, jangan gentar. Engkau punya Tuhan yang menyertaimu dan engkau akan lihat hidupmu berubah. Mari mulai tergabung, tertanam dalam sebuah komunitas yang percaya kepada Yesus. Anda juga bisa mengikuti ibadah Transformation Church ini secara online setiap hari Minggu. Atau bahkan Anda bisa datang dan beribadah bersama dengan kami setiap hari Minggu jam 10 di Alam Sutra. Mari bangun kehidupan doa, baca firman Tuhan. Anda bisa memulai dari Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes untuk mulai mengenal dan memahami siapa itu Yesus yang begitu mengasihi Anda dan saya dan hal-hal yang sudah Dia kerjakan dan prinsip-prinsip penting dalam hidup yang Tuhan ajarkan untuk kita boleh memiliki kehidupan yang maksimal. Dan saya percaya ini semua akan membuat kita, sekalipun tahun ini masih akan menjadi tahun yang mungkin penuh dengan tantangan, but we are keeping our faith. Kita menjaga memelihara iman kita. Dan kita akan ditemukan setia. Sampai janji Tuhan buat tahun ini digenapi dalam kehidupan kita. Kita mengalami dan menemukan ada victorious faith. Iman yang berkemenangan dalam hidup setiap kita. Bukan hanya untuk kita sendiri, tapi banyak orang yang akan boleh diberkati lewat kehidupan kita. Dan nama Yesus dipermuliakan. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami serahkan seluruh firman Tuhan yang sudah kami terima ini. Biar ini boleh bertumbuh menjadi benih yang akan berbuah. Sehingga hidup setiap kami boleh diubahkan, ditransformasi. Bahkan lewat hidup setiap kami, Engkau menjadikan kami pembawa pesan transformasi dimanapun kami berada. Sehingga ada banyak orang yang boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Hidup mereka diubahkan dan nama Yesus dikenal. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Diserahkan semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua sudah diinspirasi dan diberkati dengan sharing firman Tuhan yang baru saja disampaikan Pastor Bambang buat kita semua. Anda bisa membagikan link online Sunday Service hari ini kepada keluarga dan sahabat, sehingga mereka juga boleh diberkati dan dikuatkan. Anda juga dapat memfollow Instagram @transform.indonesia dan subscribe YouTube channel Transformation Church Indonesia untuk mendapatkan info terupdate. Bagi Anda yang rindu untuk beribadah bersama-sama, ibadah onsite TC diadakan setiap hari Minggu pukul 10 di Alam Sutra. TC Kids Service diadakan di waktu yang sama. Anda dapat mengirimkan DM ke Instagram TC atau visit website TC di www.transformationchurch.id untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Anda juga dapat menyampaikan persembahan melalui rekening berikut ini. Dan sebelum kita mengakhiri online Sunday Service hari ini, mari sekali lagi kita menaikkan pujian dan penyembahan bagi Tuhan.
Puji Tuhan, saya percaya sepanjang ibadah hari ini kita boleh dikuatkan, kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan lewat penyembahan kita tadi, lewat firman Tuhan yang kita terima. Doa saya supaya ini boleh menjadi kekuatan dan pegangan dalam hidup kita menghadapi tantangan sepanjang tahun ini. Saya percaya tahun ini akan jadi tahun seperti yang janji Tuhan berikan, iman yang berkemenangan, victorious faith dalam hidup kita. Biarlah kita boleh menjadi orang-orang yang berakar kuat dan menaruh jangkar hidup kita kepada pengharapan kita kepada Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah online hari ini, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan saat ini terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan kasih karunia dari Roh Kudus yang akan menyertai kita bukan hanya hari ini, tapi sampai setiap janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan Anda dan saya. Dan hanya di dalam nama Yesus, biasa kita yang percaya, mengucap syukur dan menerima berkat pengutusan kita pada hari ini. Kita sama-sama katakan, amin. Happy Sunday and God bless you.